sih cara overcome takut, cemas, atau mood yang langsung drop gitu ketika ada hal-hal triggering seperti kayak yang tadi Witzka udah kasih tahu kita gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. I think the first step is being aware that it is a trigger. Gitu. Acknowledging that what is happening right now, yang kita experience itu adalah sebuah trigger dan itu bukan hal yang terjadi saat ini. Karena kalau misalkan kita udah aware akan hal itu bakal lebih mudah untuk mengatasinya gitu. Pertama, kalau aku sih untuk triggers aku, memang itu akan gak bisa kita avoid banget kan, karena itu it happens involuntary, gak bisa kita deny juga. Jadi if you feel a trigger, then let yourself feel it. Tapi being aware that it's also a trigger gitu, not happening. Makanya aku biasanya lebih ke grounding exercise, terus kayak lebih ke apa yang bisa membantu gue untuk ada di sekarang nih, di masa sekarang. Misalkan kayak sesimpel ngepalin tangan, tarik nafas, and then ngobrol sama orang, ajak orang ngobrol. Tapi jadinya jangan ajak ngobrol yang kayak malah jadi marah-marah sama orang gitu ya. Lebih kayak I'm experiencing this. Mungkin kalau kalian tipenya nggak bisa ngobrol, malah take a step back aja. I need some time. I'm having a trigger. I need some time to actually put myself back together karena I'm working towards my own healing gitu sih. Karena kalau misalkan kita makin avoid, makin gak aware kalau itu adalah trigger gitu, gak akan bisa overcome that gitu. Karena kalau kita gak accept the trauma itself juga gak akan bisa lebih baik gak sih, ya kan? Jadi accept that it happened, acknowledge that it's a trigger, and ya udah, menerima aja, ikhlas. I'm experiencing trauma, I'm working towards my own healing, I'm gonna be fine, it's gonna be okay, I am more than enough, and I've got this. Cara menumbuhkan kepercayaan lagi terhadap hubungan yang sudah dibuat trauma gitu ya. Mungkin menumbuhkan kepercayaan dari betrayal trauma itu kan kayak salah satu yang orang pikir ini nih outputnya gue harus bisa percaya lagi sama orang, nggak ada trust issue lagi gitu. Mungkin Witzka ada tips kah? Tipsnya adalah accepting that you can never trust people that people tuh nggak akan nyakitin kamu. Make peace with that. Karena orang mau sebaik apapun sama kita nggak akan tahu bahwa orang itu nggak akan nyakitin kita. Even keluarga kita pun yang harusnya sayang sama kita, suami kita atau nanti pacar kita, teman sahabat kita pun bisa gitu nyakitin kita tanpa mereka juga sadar mereka nyakitin gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang pain is inevitable, tapi suffering is optional gitu. Jadi trust issues is always a struggle. Aku juga ngerasain itu banget. Emang susah banget, apalagi kamu kalau masih ada di lingkungan yang membuat trust issue itu makin jadi gitu. Misalkan kamu diselingkuhin sama pacar, terus kamu juga masih sama dia gitu, pasti trust issue-nya nggak akan kelar gitu. Tapi menurut aku trust issue itu akan dihadapi dengan cara trust yourself that even if people hurt you, you will be okay. Gitu. Karena kita nggak bisa, we cannot worry about other people. The only thing that we can worry about is ourselves and how we deal with that pain, how we deal with that betrayal. Gitu. Jadi kalau untuk trust issue ya akan terus ada, tapi itu balik lagi, itu adalah sebuah pilihan. Will you let that determine your whole relationship? Atau kamu kayak ya udah accept that it's a thing, tapi you don't give it the power to determine your future. Gitu. I hope that helps.
be patient, be kind to yourself, and you know that healing isn't a linear process. Kadang-kadang kita ngerasa kayak, oh aku udah healed nih sekarang, tapi ternyata tiba-tiba besoknya ada mental breakdown lagi, and it's okay. Karena it's a process, and it will take time, and give yourself some credit for making it this far. Even kayak hal sesimpel kalian udah ikut webinar ini aja untuk belajar lebih banyak dan belajar dari pengalaman orang-orang yang di sini itu udah bagus banget. It's a step towards your healing process. And then give yourself space and time to properly heal, and don't let your trauma be a part of you. Your trauma will be a part of you, but don't let it define you. Karena sometimes banyak orang yang trauma mereka menjadi hal yang menjadi definitif gitu, padahal sebenarnya enggak. It will just be a part of you, and it will just be an experience that you have overcome. And you are more than enough. And you got this. Okay? Okay. Okay. So mungkin ini udah dibahas banyak nih. Healing itu naik turun, yes. Accept that as part of your life. Karena kita hidup udah berapa lama? Ada yang udah 20 tahun, 25, 30, 35, mungkin ada yang 40 tahun juga yang ikut di sini. It's a part of our life, is part of our journey. Jadi healing itu nggak semudah ngebalikin telapak tangan, karena trauma yang kita alamin itu umurnya puluhan tahun. Dan satu hari aja kita mengalami banyak hal. So, be kind to yourself. Kalau capek, istirahat. Nggak usah fokusnya itu jangan ke future. Future tuh belum kelihatan, teman-teman. Living in the now. Enjoy your life every single day. Karena dengan itu kita bisa bersyukur banyak. Kita bisa mencintai diri kita lebih. Yang paling penting, ketika kita mengenal siapa kita, itu kita tahu hidup kita di dunia ini tuh nggak cuman tidur, bangun, ngerjain rutinitas, terus tidur lagi, makan, minum. Nggak kayak gitu, because kita punya value, kita punya tujuan untuk kita hidup. Jadi buat teman-teman yang stuck, aku nggak ngerti lagi nih aku harus gimana, ini segala macam. Start, itu tadi, understand yourself. Gitu. So, we know what we want, we know our value, and we can live our value. Itu sih. So itu jadi self love, self reconnection, whatever you name it, it's a key to claim your worth.